Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, umat paroki Maria Ratu Pencinta Damai Lola. Pada hari ini kita memasuki devosi kita umat beriman kepada Bunda Maria, atau kita memasuki bulan Mei, bulan Maria, di mana kita seluruh umat Kristiani kemudian secara khusus berdoa bersama dengan Bunda Maria kepada Allah Bapa di surga. Untuk itu kemudian pada hari ini Jumat tanggal 1 Mei kita kemudian akan diantar dengan katekese untuk umat beriman bisa mengerti, bisa mendalami, serta dihantar pada pemahaman yang benar, yang baik tentang devosi kita kepada Bunda Maria. Poin yang pertama, pertanyaan yang pertama, doa Salam Maria seperti yang kita miliki sekarang ini sebenarnya terdiri dari berapa bagian? Ada dua bagian besar, yaitu pertama, salam yang ditujukan kepada Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Yang kedua adalah permohonan untuk kita. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam kepada Bunda Maria terdiri dari berapa bagian? Salam kepada Bunda Maria, bagian yang pertama adalah gabungan dari dua salam yang berbeda, yaitu salam dari malaikat kepada Bunda Maria yang bisa kita lihat landasan kitab sucinya atau landasan biblisnya dalam kitab Injil Lukas bab 1 ayat 28, dan salam Elizabeth kepada Bunda Maria di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 42. Ini pasti sudah dipakai oleh umat beriman dalam penghormatan kepada Bunda Maria, khususnya waktu membungkuk untuk menghormati Bunda Maria melalui berbagai gambar suci atau batu atau arca Bunda Maria, tetapi tidak ada data pasti. Kapan dua salam berbeda itu digabungkan jadi satu salam dalam doa Salam Maria? Sejak abad ke-7, para mama gereja sudah terbiasa memberi hormat kepada Bunda Maria dengan mengenakan salam dari malaikat Gabriel. Salam Maria, penuh rahmat, Ave Maria, gratia plena. Baru pada abad ke-12 ditambahkan kata-kata Elizabeth. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, oleh Abu Morfin, Uskup Agung Canterbury pada tahun 1184. Dan nanti abad ke-15 baru ditambahkan kata Yesus di akhir bagian pertama doa ini atas anjuran Paus Urbanus keempat dan Yohanes ke-23. Kapan ditambahkan bagian permohonan dalam doa Salam Maria itu? Sejak abad ke-13 di kalangan umat Kristiani telah berkembang doa-doa singkat seperti Santa Maria, doakanlah kami. Amin. Doakanlah kami yang berdosa ini. Amin. Doa-doa ini kemudian ditambahkan ke dalam doa Salam Maria bagian pertama hingga menjadi lengkap. Meskipun sudah dinyatakan dalam Katekismus Concili Trente pada tahun 1566, doa ini baru diresmikan untuk seluruh gereja oleh Bapak Paus Pius kelima dalam Roman Breviary tahun 1568. Baru pada abad ke-16, doa Salam Maria ini dipergunakan untuk doa Rosario yang terbagi menjadi 5 dekade dalam 3 misteri, yakni misteri yang gembira, misteri sedih, dan mulia, yang semuanya merenungkan peristiwa hidup, wafat, dan kebangkitan Kristus.
Jadi doa Salam Maria ini berkembang dalam 5 tahapan selama 15 abad. Doa sederhana ini mengalami perkembangan yang panjang dengan tahap pertama, periode awal, salam dari malaikat, salam dari Elizabeth, dan salam dari umat beriman kepada Bunda Maria ketika umat melewati gambar suci atau arca Bunda Maria sambil menunduk dan berkata Ave Maria. Periode yang kedua, abad ke-7 sampai 11, para bapa gereja telah biasa menggunakan salam malaikat Gabriel, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, untuk memberi salam kepada Bunda Maria. Periode yang ketiga, abad ke-12 sampai ke-14, baru ditambahkan salam dari Elizabeth. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Periode yang keempat, sekitar abad ke-13, kata Yesus ditambahkan dalam doa itu dan ditegaskan oleh Paulus Urbanus keempat ataupun juga Yohanes ke-23 untuk menunjuk kesatuan Maria dan Yesus. Kemudian yang kelima atau periode yang kelima, akhirnya periode abad ke-13 sampai periode abad ke-16, gereja menambahkan unsur terakhir doa Salam Maria, yaitu Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doa Salam Maria ini disahkan oleh Paus Pius ke-5 pada tahun 1568. Beberapa hal sehubungan dengan surat Gembala Bapak Uskup. Apa maksudnya Bapak Uskup menulis surat Gembala? Supaya kita tetap menjaga iman, harap, dan kasih kita di masa pandemi COVID-19 ini. Maksudnya ialah supaya kesulitan yang ada karena ancaman virus corona jangan sampai menggoyahkan iman, mengendorkan harapan kita, dan memudarkan kasih kita. Sebaliknya, mari kita hadapi semuanya bersama-sama sebagai kesempatan untuk memurnikan dan mendewasakan iman, harap, kasih kita, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan buah-buah kehidupan. Dan Tuhan Yesus bersabda kepada kita semua, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bisa kita lihat penggalan ayat atau perkataan Yesus ini, sabda Tuhan ini di dalam Injil Matius bab 14 ayat 27. Apakah virus corona bisa menggoyahkan iman? Bisa. Kalau virus corona atau kesulitan hidup lainnya semakin menjauhkan kita dari Tuhan, misalnya karena kecewa terserang virus corona, lalu lari meninggalkan Tuhan dan mengandalkan dukun, atau karena kebijakan dalam penanggulangan virus corona, maka timbul konflik di media sosial, kecewa, dan malu lalu lari. Maka surat Bapak Uskup ini juga sekaligus mengajak kita untuk tenang dan belajar rendah hati untuk mendengarkan himbauan atau anjuran dari hierarki gereja kita. Ini salah satu kekuatan kita, umat gereja Katolik dimanapun berada. Biarpun sering tidak sesuai dengan pemikiran dan pertimbangan kita, marilah dalam keadaan seperti ini kita sehati sejiwa dalam satu kasih, tetap mengikuti arahan dari hierarki gereja. Pertanyaan berikut, apakah virus corona bisa mengukuhkan iman kita? Jawabannya, bisa. Karena virus ini semakin menyadarkan kita bahwa betapa rapuhnya kita sebagai manusia. Betapa tidak berartinya kekayaan dan kekuatan dunia ini. Ada orang punya uang, tetapi tidak bisa beli masker karena memang tak ada barang. Ada orang punya
punya segalanya, tetapi tak bisa menyelamatkan hidupnya karena serangan dari virus corona ini. Yang bisa menyelamatkan hidup kita hanyalah Yesus. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup kita. Perkataan Yesus ini bisa kita lihat dalam Injil Yohanes bab 14 ayatnya yang ke-6. Kita ingat cerita dari Santo Kristoforus. Cita-citanya adalah menjadi pengawal orang paling hebat di dunia. Maka dia mengembara dan mencari siapa paling hebat di dunia ini. Dan didapatinya lah seorang raja yang penuh kuasa. Setelah beberapa waktu mengikuti raja itu, akhirnya Santo Kristoforus kecewa karena ternyata masih ada yang lebih hebat dan ditakuti oleh sang raja, yaitu setan. Maka Kristoforus meninggalkan raja dan menjadi pengikut setan. Setelah beberapa lama menjadi pengikut setan, Kristoforus kecewa lagi karena ternyata masih ada yang lebih hebat dan ditakuti oleh setan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Maka Kristoforus meninggalkan setan dan mengikuti Kristus dengan cara melayani orang yang melintasi sungai. Demikian Santo Kristoforus menjadi pengikut Kristus sampai mati dan menjadi seorang kudus. Kita semua kemudian tersadarkan oleh virus corona ini, betapa rapuh dan tak berdayalah kita ini. Dan Bapak Uskup mengajak kita untuk semakin mempercayakan diri kita kepada Kristus. Karena beriman berarti percaya akan Kristus Tuhan dan penyelamat kita, sekaligus mempercayakan diri kita sepenuhnya, hidup dan mati kita kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, demikianlah katekesi singkat pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020, Jumat pertama sekaligus awal dimulainya devosi kita kepada Bunda Maria. Semoga lewat dibukanya devosi kita kepada Bunda Maria, umat beriman berdoa bersama dengan Bunda Maria menghadapi situasi sulit ini, menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita semua senantiasa diberikan kekuatan, diteguhkan dalam iman. Dan ingatlah, mari kita terus menjaga kesehatan, menggunakan masker, pola hidup sehat, dan kemudian senantiasa mengandalkan dan Tuhan dan saling mendukung antara satu dan yang lainnya. Semoga Tuhan Yesus dan Bunda Maria menyertai kita sekalian. Syukur kepadanya, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Bunda Maria, perawan yang tiada ternoda, hatimu bersinar putih tiada tercela. Engkau Bunda Al-Masih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadanya,
Tuhan yang pengasih, selalu